Pengetahuan tentu sangat penting, tapi ilmuwan Albert Einstein justru mengatakan imajinasi lebih penting dari pengetahuan. Nah, mengapa imajinasi lebih penting dari pengetahuan? Pengetahuan adalah kumpulan fakta, informasi, dan keterampilan yang sudah ada dan telah ditemukan. Pengetahuan tentang apa yang kita ketahui di masa lalu dan masa kini. Pengetahuan bisa diakses, dihafal, diterapkan, tetapi sifatnya statis. Ia terbatas pada apa yang sudah diketahui dan ditemukan. Sementara imajinasi sifatnya tidak terbatas. Imajinasi kemampuan untuk melampaui pengetahuan. Imajinasi memungkinkan kita untuk membayangkan hal-hal yang belum ada, belum diketahui, dan mungkin belum ditemukan dengan mengajukan pertanyaan yang belum pernah terpikirkan. Mempertanyakan sesuatu yang belum ada jawabannya. Karena imajinasi itu, listrik ditemukan. Hingga jaringan internet yang menghubungkan warga dunia melakukan pertukaran informasi secara instan. Ini Krusty Krab? Bukan, ini Patrick. Aku bukan Krusty Krab. Patrick, itu nama tempat kita bekerja. Pembunuh imajinasi itu adalah penghalang kemampuan kita untuk bermimpi, bertanya, melahirkan ide, dan berkreasi. Pembunuh imajinasi bisa berupa otoritas politik yang menindas, membatasi apa yang dipikirkan dan dilakukan seseorang melalui hukuman, pengucilan, atau intimidasi. Otoritas politik membunuh imajinasi dengan memastikan bahwa hanya ada satu ideologi kebenaran, satu cerita, dan satu masa depan yang bisa dibayangkan. Setiap upaya untuk berpikir di luar batas ideologi dianggap sebagai makar dan pemberontakan. Dulu di zaman Orde Baru ada seorang kawan seniman namanya Dul. Karena kecerdikannya ia dipanggil Dulalit, lawan dari Tulalit. Ia ikut pameran poster di Taman Budaya yang waktu itu mengangkat tema pembangunan. Dulalit membuat sebuah poster gambar sebatang pohon beringin yang kokoh. Namun ada satu hal yang detail yang sangat tidak lazim. Dari salah satu dahan pohon tergantung sebuah sangkar burung yang terbuka. Sangkar itu kosong. Pihak keamanan dari ABRI, jadi waktu itu ABRI Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, juga mengurus soal politik dan sosial, datang mengintegrasi si Dul ini. Apa poster ini, Dul? Dul ditanya. Dul secara cekatan menjawab, pohon beringin melambangkan persatuan. Sangkar burung yang kosong melambangkan burung-burung yang telah terbang bebas, menyebarkan kebaikan dan pesan-pesan pembangunan ke seluruh negeri. Pihak keamanan mengangguk-angguk. Wah, kata mereka, ini poster pembangunan yang bagus. Padahal, kata Dul sambil berbisik ke telingaku, makna pohon beringin yang kokoh melambangkan kekuasaan yang besar dan menindas. Sangkar burung yang kosong dan terbuka bukanlah simbol kebebasan, melainkan simbol perlawanan. Sangkar itu menunjukkan meskipun kebebasan berekspresi telah dikurung, nih kata si Dul, burung-burung telah menemukan cara untuk melarikan diri dan akan kembali suatu hari nanti untuk menggulingkan rezim yang otoriter. Rupanya rezim otoriter sekalipun mampu membunuh imajinasi, masih ada celah orang-orang seperti Dulalit ini untuk melakukan perlawanan secara simbolik. Di era digital, pembunuh imajinasi mungkin tidak lagi datang dari otoritas yang menindas, melainkan dari sistem yang dirancang untuk menghibur dan memanjakan. Pembunuhnya adalah algoritma dan distraksi yang tak ada habisnya. Nah, kalau kita cermati belakangan ini, artificial intelligence menjadi terdakwa sebagai penyebab matinya imajinasi. Kita tidak lagi berpikir atau mengimajinasikan secara bebas karena algoritma sudah memprediksi dan memberikan apa yang kita inginkan sebelum kita sadari.
AI dianggap berpotensi mematikan imajinasi kita jika kita menggunakannya secara pasif dan bergantung sepenuhnya pada kemampuannya. Kematian imajinasi terjadi ketika AI menjadi pengganti pemikiran kreatif, bukan mitra atau alat bantu, sehingga menyebabkan ketergantungan pada artificial intelligence untuk memberikan solusi instan. Jika kita selalu meminta AI untuk memberikan ide, jawaban, atau bahkan alur cerita secara lengkap, kita akan kehilangan dorongan berimajinasi secara mandiri. Otak kita akan terbiasa dengan jalan pintas, sehingga kemampuan untuk berpikir dan menghubungkan ide-ide secara tak terduga menjadi tumpul. Jika di bawah rezim otoriter, pembunuhan imajinasi menggunakan kekuatan fisik dan hukum bagi siapapun yang tidak sejalan. Misalnya media massa dibredel, karya seni yang dianggap kritis disensor atau dilarang. Aktivis, seniman, dan penulis yang berani melawan rezim diancam, ditahan, bahkan dihilangkan. Dalam situasi seperti ini, masih ada orang-orang yang berani melawan, misalnya seperti Dulalit, contoh itu tadi. Nah, sebaliknya, di era digital, pembunuhan imajinasi bukan lagi soal dilarang atau dibungkam secara fisik, tetapi dimanjakan. Alih-alih melawannya, kita justru menikmatinya. AI dan teknologi digital tidak menggunakan paksaan, mereka menawarkan hiburan, kemudahan, dan personalisasi. Ketika sebuah algoritma merekomendasikan film yang kalian sukai, itu bukan ancaman. Itu serasa seperti hadiah. Kita secara sukarela menyerahkan data, waktu, bahkan kreativitas kita karena imbalannya berupa kesenangan, hiburan, dan kenyamanan instan. Bahkan para zombie algoritma meminta nasihat kepada AI tentang karir. Memang ada tendensi jika manusia cenderung mencari kemudahan, efisiensi, sementara imajinasi, proses yang membutuhkan usaha, berpikir, waktu, dan kadang menemui kebuntuan. Misalnya, mengapa kita harus menulis lagu dari nol jika AI bisa membuatnya dalam hitungan detik? Kemudahan ini membuat kita malas untuk berimajinasi dan berpikir kreatif. Lalu kita menjadi konsumen pasif, bukan lagi pencipta aktif. Jika ada yang membuat puisi dengan mengklik tombol, apakah kita adalah sastrawan yang bisa membuat puisi? Bukankah AI membuatkan puisi tanpa dibalut dengan emosi, perasaan yang lahir dari tungku yang terdalam? AI yang menjanjikan kemudahan, memberikan kepraktisan, dan menawarkan kecepatan tentu membuat kita tidak mudah untuk menolaknya, apalagi melawannya. Kita menganggapnya sebagai teman, sebagai kekasih yang menawarkan solusi. Kita tidak mungkin melawan teknologi yang menjanjikan efisiensi, kenikmatan, kesenangan, dan kebahagiaan. Di masyarakat memang muncul dua sikap ekstrim, teknofobia dan teknofilia. Teknofobia, alergi, dan semacam ketakutan yang kuat terhadap teknologi baru yang kompleks, terutama artificial intelligence yang akan menggantikan peran manusia. Sebaliknya, teknofilia memuja teknologi, bak kekasih yang bucin memuji kekasihnya tanpa cela. Pemuja teknologi ini mengagungkan manfaat, kecepatan, efisiensi, dan kepraktisan artificial intelligence tanpa mempertanyakan pada makna eksistensi manusia yang tersingkir hingga luka epistemologis yang ditimbulkan. Nah, setelah kita tahu kita berada di antara para pembunuh imajinasi, bagaimana kita merawat imajinasi itu? Cara yang paling mungkin adalah menghidupkan kembali budaya bertanya atau mempertanyakan bagaimana jika
Lingkungan yang imajinatif selalu mengajukan pertanyaan yang menantang status quo. Pertanyaan seperti bagaimana jika kita melakukan ini dengan cara yang berbeda? Perlu ada ruang yang mengapresiasi kegagalan. Di lingkungan ini, kegagalan tidak dilihat sebagai akhir, melainkan sebagai bagian dari proses belajar. Ada budaya yang menerima resiko dan mendorong orang untuk mencoba ide-ide baru. Bukankah penemuan baru awalnya terdengar aneh dan tidak masuk akal? Lingkungan yang terlalu sibuk, rutin, atau padat jadwal seringkali menekan imajinasi. Memberikan waktu luang dan ruang memungkinkan pikiran untuk mengembara dan melahirkan ide yang tidak terduga. Bukankah kadang ide terbaik muncul saat kita sedang berimajinasi di toilet? Jadi, menurut imajinasimu, bagaimana cara melawan pembunuh imajinasi ini?